Halo semuanya, selamat datang di Artex, aplikasi yang dirancang khusus untuk para leader dan business owner mengelola tim tanpa perlu stres. Di video kali ini, kita akan mendemonstrasikan fitur Artex dan best practice-nya sehari-hari. Mulai dari pengelolaan pekerjaan pribadi, memonitoring performa karyawan, hingga komunikasi kerja tanpa perlu ribet banyak buka grup WhatsApp lagi. Yuk, langsung kita mulai. Di layar kita sekarang sudah tampil halaman login. Jadi untuk yang sudah memiliki akun Artex, kita bisa langsung masuk aja menggunakan akun Google. Oke, kita sekarang sudah masuk ke menu utama dari Artex. Di menu Artex ini ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yang paling penting itu adalah ini kita sudah berada sekarang di workspace-nya perusahaan apa. Jadi jika kita memiliki beberapa perusahaan, nanti di sini akan tampil beberapa perusahaan juga. Nah, di sini berhubung saya cuma punya satu di perusahaan Ars. Nah, ini tampilan perusahaan saya. Yang pertama ini kita masuk ke daftar grup. Oke, sama seperti aplikasi tertulis pada umumnya. Yang membedakan dari Artex di sini adalah Artex memiliki departemen, grup departemen, dan divisi-divisi yang bisa kita bikin secara custom sesuai dari perusahaan atau profil perusahaan kita. Di sini saya contohnya memiliki departemen IT programmer yang membawahi beberapa divisi. Divisinya yaitu adalah divisi Artex, yang kedua adalah divisi Desktop ERP. Nah, di sini anggotanya siapa aja kelihatan, terus juga penanggung jawabnya juga siapa aja kelihatan. Sini juga kelihatan dari mulai tugasnya ada berapa, terus yang selesai ada berapa, terus juga secara grafik juga kelihatan di sini berapa persen si tugasnya sudah diselesaikan. Nah, kalau kita masuk ke dalam daftar grup ini, kita akan coba masuk ke divisi Artex. Nah, di sini kita bisa melihat tugas-tugas yang sudah dibikin di perusahaannya. Tapi kalau misalnya masih baru, biasanya ini kosong. Nanti kita bisa bikin sendiri. Jika dalam perusahaan itu ada beberapa tools, sama di Artex juga sama. Di sini ada tools juga untuk melihat tugas-tugas. Terus juga di sini bisa melihat pengumuman. Terus juga di sini bisa melihat kalender dengan jadwalnya. Terus juga di sini ada pertanyaan atau pengumuman juga bisa nanti dimasukkan di sini. Atau juga nanti ada berkas di grup ini apa, nah ini bisa dimasukkan ke sini. Di sini juga kita bisa kirim chat langsung di grupnya seperti apa. Oke, berikutnya adalah kita cek menu lain dulu. Nah, di sini ada menu Kanban. Kanban ini adalah menampilkan semua tugas-tugas dari divisi atau departemen. Jadi ini rekapnya ya. Kita bisa secara langsung quick untuk melihat Kanban dari semua divisi atau departemen yang kita buat. Jadi contoh kita pengen lihat di sini Kanbannya Artex. Nah, di Kanban Artex ini di sini kelihatan nih kalau progresnya itu udah ada berapa tugas yang selesai, terus yang lagi di review, yang lagi proses pengerjaan. Nah, di sini kita kelihatan semua. Terus juga di sini ada, kita coba lihat ya, cek di divisinya Ars Lab, kalau enggak di sini aja nih, yang di Desktop ERP. Sekarang kita sudah berada di menu utama Artex. Sama seperti perusahaan pada umumnya, di Artex juga kita bisa membuat departemen-departemen custom sesuai dengan kebutuhan kita. Atau juga kita bisa membuat divisi-divisi di bawah naungan departemen itunya sendiri secara custom dan sesuai dengan profil kita. Oke, di sini kita akan contohkan sekarang untuk membuat departemen. Caranya adalah dengan klik menu tambah grup. Di sini ada alur proses Kanban. Nah, pada alur proses Kanban ini adalah untuk memperlihatkan step by step dari setiap progres tugas yang ingin kita buat. Contohnya di sini untuk defaultnya adalah to do, in progress, review, complete. Nah, kita bisa hapus semua, lalu kita bikin lagi di sini. Misalnya kan done gitu kan.
Nah, kita tambahkan. Dia otomatis akan membuat alurnya secara yang sesuai dengan keinginan kita. Berikutnya di sini ada penanggung jawab. Penanggung jawab itu adalah orang yang memiliki akses full terhadap grupnya, gitu kan. Dia bisa membuat tugas, dia bisa mengedit tugas, dia bisa menghapus tugas. Oke, kita pilih misalnya di sini Ati ya. Terus juga di sini kita bisa membuat nama grupnya, misalnya grup. Oke. Grup 1. Deskripsinya adalah tugas grup 1. Nah, di sini adalah kategori. Kategori ini adalah departemen ya. Jadi kita bisa membuat departemen atau memasukkan ke departemen yang sudah ada si grup ini. Saya kita buat di sini adalah departemen 1. Lalu anggotanya siapa aja? Kita pilih di sini anggotanya. Nanti kita akan belajar juga bagaimana cara menambahkan anggota ke perusahaan kita. Oke, kita sudah menambahkan, di sini sudah tertulis sukses ya. Nah, kita lihat di bawah di sini ada departemen 1 dengan anggota yang sudah kita masukkan dengan nama, dengan deskripsi. Di sini belum ada tugas ya, karena kita belum buat tugas. Nah, bagaimana caranya membuat tugas? Kita masuk dulu ke departemen yang kita bikin. Untuk membuat tugas, kita tinggal klik aja di sini, tambahkan tugas. Misalnya di sini adalah tugas pertamanya adalah follow up konsumen A. Misalnya sini prioritas. Nah, sini kita bisa pilih prioritasnya apa, high, medium, atau low. Terus juga di sini ada penanggung jawab untuk tugas ini siapa. Saya kasih penanggung jawabnya adalah Atiros. Kemudian di grup tugasnya kita mau masukkan ke grup mana. Sebenarnya kita bisa bikin untuk dipindahkan ke grup mana nih untuk tugasnya. Karena kita mau buat untuk grup 1 ya, kita akan pilih grup 1. Kemudian deskripsinya adalah follow up konsumen. Oke, berikutnya kita pilih di sini anggota yang dapat melihat siapa saja. Tapi karena kita pengen default aja, anggota yang bisa lihat itu adalah anggota di dalam grup, maka ya kita bikin dia default aja dengan tidak usah di checklist, karena otomatis anggota yang sudah masuk ke dalam grup itu akan melihat tugas yang kita bikin. Berikutnya ini ada label. Label ini untuk mewarnai setiap kartu tugasnya. Jadi kalau misalnya kita bikin contoh di sini adalah new, nanti warna dari label tugasnya itu akan berwarna kuning untuk mempermudah kita pencarian nanti secara manual ya. Lalu di sini untuk timelinenya atau schedule-nya ini harus mulai dari kapan sampai ke tanggal berapa, kita tinggal pilih aja. Jadi yang pertama kita klik mulainya dari tanggal berapa, lalu klik kedua kali untuk ujungnya sampai mana tanggal berapa. Contoh saya mulai dari tanggal 14 ke tanggal 18 ya. Kita simpan. Di sini kalau misalnya kita pengen tugas ini berulang ya. Berikutnya di sini ada daftar agenda subtugas. Nah, kalau dalam tugas utama ini adalah follow up misalnya, nah di sini untuk checklistnya nih, checklist tugasnya apa aja sih untuk nge-follow up itu, misalnya dengan cara chat terlebih dahulu, terus coba telepon, terus misalnya visit. Nah, kita bisa bikin juga. Sini kalau misalnya kita mau menambahkan dokumen atau lampiran berkas apapun ya yang berkaitan dengan tugas ini, kita bisa tambahkan lewat sini. Terus kita simpan. Oke. Setelah disimpan, nah ini akan muncul di daftar tugasnya. Kita juga bisa lihat dalam mode Kanban nih ya. Dalam mode Kanban tugasnya masih ada di to do.
belum ada di in progress. Kalau misalnya kita mau pindahkan ke in progress, ada beberapa cara. Yang pertama dengan kita pindahkan statusnya dengan masuk ke menu detailnya, ke in progress, atau dengan kita drag ya tugasnya langsung untuk mempermudah. Nah, di sini kita kalau pengen lihat secara detailnya, kita tinggal sentuh aja. Sini kelihatan nih progresnya 33%, tapi progres tugasnya dia masih kosong. Kemungkinan dia belum update atau memang belum melakukan. Nah, ketika dia udah update, lalu simpan lagi, di sini akan tampil tugasnya dia udah melakukan berapa persen sih gitu kan. Oke, berikutnya di dalam grup juga di sini ada pengumuman. Biasanya di sini kita bisa buat pengumuman seperti di divisi atau di perusahaan. Saya contoh, saya buat di sini hari libur 17 Agustus. Terus di sini sampai setelah libur kita bikin acara 17-an di kantor. Nah, jadi nanti ketika anggota grup melihat tab menu pengumuman, nah mereka akan lihat pengumumannya apa nih. Oh, di tanggal 17 Agustus tuh ada libur, terus mungkin tanggal 18-nya itu ada acara di kantor gitu. Berikutnya, nah di sini kita bisa lihat nih pengumuman tadi itu ya dia akan muncul di sini di kalender. Nah, ini untuk kalender perusahaan ini fiturnya juga bagus sekali. Pertama adalah kita bisa menambahkan pengumuman hari libur, terus juga kita bisa melihat juga tugas yang tadi kita bikin ada di tanggal berapa aja sih tugas ini kan. Nah, di sini kita bisa lihat nih notifnya nih. Di sini ada T1. T1 ini menandakan adalah T-nya itu tugas, satunya itu angka. Berarti kan ada satu tugas di tanggal 14. Terus juga ini ada satu pengumuman hari libur. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Oh, di sini ada pengumuman hari libur nih nanti tanggal 17 gitu. Berikutnya di sini kita masuk ke tanya jawab. Kalau misalnya nanti ada anggota dari grup misalnya pengen nanya atau apa, nah bisa dikirim di sini. Misalnya tugas kemarin sudah saya kirim, Pak, misalnya kan. Oke. Kirim, Pak, tolong di review. Nah, ini bisa dikirim langsung untuk diajukan. Nanti PJ dari grupnya bisa jawab. Berikutnya sini ada berkas nih. Jika memang memerlukan setiap grup itu ada folder, nah di sini kita bikinkan nih untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan divisinya itu sendiri. Nah, di dalam grup juga kita sudah menyediakan chat langsung. Jadi bisa berinteraksi secara langsung tanpa perlu membuka grup WhatsApp lagi. Misalnya di sini besok kita selesaikan tugas. Di sini juga kita bisa mengecek beberapa fitur yang ada di Artex juga. Yang pertama adalah ada dashboard di sini untuk mengecek nanti kinerja dari setiap tim atau individu. Nah, kemudian saya ada Kanban. Kanban ini adalah untuk melihat semua daftar tugas tapi dalam bentuk Kanban, dan di sini ada quick-nya nih, quick aksesnya. Jadi kita bisa lihat langsung tanpa harus masuk ke grup. Misalnya kita pengen lihat nih tugasnya Artak sudah sampai mana. Oh, ternyata kan di sini masih ada tugas baru 4 belum berjalan, 1 dalam progres, 2 sedang direview, dan ada 12 yang sudah selesai. Nah, kita juga bisa pindah-pindah aja langsung nih setiap tugas, karena kan setiap grup ini berbeda-beda. Di sini kita bisa lihat nih role-nya nih. Untuk base laptop ERP dia punya role yang berbeda nih rules-nya ya. Nah, kemudian di sini ada daftar tugas. Nah, ini juga sama, ini quick access untuk melihat seluruh tugas yang ada di
perusahaan kita. Sini juga ada source-nya nih, kita pengen lihat tugasnya ini apa aja nih, yang to do misalnya kan mana, yang in progress mana, yang lagi di review mana kan, kita bisa lihat semua, yang selesai juga mana, kita bisa lihat semua nih. Terus juga filter by high, by medium, kita bisa lihat semua. Terus juga di sini filter by warna yang kita bikin ya, bagus tuh kan, kita bisa lihat semua. Oke, berikutnya di sini juga ada menu kalender. Ini untuk melihat secara keseluruhan ya. Jadi kalender ini adalah kalender untuk melihat setiap semua tugas yang ada di perusahaan, dari mulai semua kategori dan semua departemen ada di sini quicksnya. Sini juga kita bisa lihat nih hari libur nasionalnya. Berikutnya kita bisa mengecek juga menu lain seperti chat group. Untuk chat group ini sama seperti WhatsApp, kita bisa langsung kirim pesan ke personal atau juga kirim ke grup yang sudah kita buat nih. Nah, kita bisa kirim langsung lewat sini. Kalau kita mau chat apa, kita kirim aja langsung. Cek progres hari ini sudah sampai mana. Nah, berikutnya juga sama, di sini ada file, kita bisa nyimpan file secara cloud untuk perusahaan ya, file-file perusahaan yang penting ya kita bisa taruh di sini. Di sini ada aktivitas untuk mengecek semua kegiatan tim, dari mulai perubahan, pembuatan tugas. Nah, sini bisa kita cek juga di sini. Kemudian di sini ada notifikasi nih. Untuk notifikasi juga ini real, ketika emang ada seseorang atau anggota dari grup merubah, menambahkan atau update progress. Nah, ini akan kelihatan nanti di sini semua. Atau juga chat juga nanti kelihatan juga di sini semua. Berikutnya di sini untuk menambahkan anggota. Nah, jadi untuk menambahkan anggota itu kita ada dua cara. Yang pertama kita masuk dulu ke menu tambahkan anggota. Yang kedua bisa langsung klik lewat sini ya. Nanti sama aja sih, masuknya akan ke menu ini. Nah, untuk menambahkan anggota kita tinggal memasukkan aja di sini emailnya, misalnya @33. Nah, kita tinggal pilih juga role. Nah, untuk role ini ada beberapa role di Artex ini. Ketika di Artex ini, yang pertama ada role administrator. Administrator ini sama seperti halnya role-nya super user. Jadi hampir seperti pemilik, tapi dia tidak bisa membuat role lagi super user. Jadi untuk super user ini ekstrimnya, dia bisa menghapus perusahaan, bisa menghapus departemen, termasuk administrator juga bisa. Nah, kemudian ada di sini role manager. Manager ini dia nanti akan ditempatkan di departemen. Jadi setiap departemen dia memiliki penanggung jawab, yaitu manajer. Nah, nanti kalau misalnya kita di sini memilih sebagai manajer, maka dia akan tampil di sini menjadi manajer apa aja. Misalnya di sini emailnya Romli ini dia manajer di perusahaan Ars atau di departemen Ars aja. Nah, kita tinggal klik aja. Nanti otomatis dashboard manager untuk email Romli dia hanya menampilkan departemen Ars aja. Jadi semua divisi yang berhubungan dengan di departemen Ars aja. Nah, kita contoh, kita bikin aja di sini untuk Actirus 33. Kita simpan. Nah, di bawahnya sebelum kita simpan, kalau misalnya kita pengen menambahkan di luar dari managers, misalnya kontributor, member, kita bisa menambahkan juga di sini jabatannya. Pengguna email tersebut sudah terdaftar. Jadi kalau misalnya sudah terdaftar itu tidak bisa. Tapi ini contohnya, hanya contoh saja ya. Oke. Jadi mungkin seperti itu penjelasan aplikasi Artex ini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanti kirim melalui aplikasi Artex saja. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Art.